Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija musallian ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, ada Teh Dike Pradina, ada Parihah Padrah Ilahi Hermawan, ada Muhammad Barir Fakih Hermawan, dan El Pais Fajiza Sa'dah Hermawan. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain ya pada pertemuan yang kelima, berarti ya. Pertemuan yang kelima ya, kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 1 sampai kepada ayat 5. Saya dibarengi oleh para santri ya yang ada di tempat ini dan juga santri yang berada di rumah. Silakan Anda yang punya tafsirnya seperti yang saya punya ini ya, tafsir Jalalain ya. Silakan dibaca, bagi yang tidak punya ya silakan di layar kita dapat melihatnya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ya, alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalika ya. Itu tafsirnya. Alif lam mim ini oleh Jalalain diartikan Allahu ya, Allahu a'lam bimuradihi bidzalika. Allah lah a'lam yang mengetahui bimuradihi terhadap maksud ya, maksud dari alif lam mim bidzalika dengan alif lam mim tersebut. Allah yang mengetahui. Ada juga ya mufassir yang memaknai begini. Alif lam mim. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang mengartikan begitu ya, diantaranya Ibnu Abbas di dalam Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibni Abbas. Nah, tetapi di dalam tafsir Jalalain ini diartikan Allahu a'lam bimuradihi bidzalika. Allah lah yang mengetahui bimuradihi ya maksud ya dari ayat tersebut, bidzalika dengan kata alif lam mim tersebut. Kita tidak tahu, Allah yang maha tahu. Memang yang paling tahu terhadap makna satu kalimat, makna terhadap satu kata adalah penuturnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para mufassir itu hanya mengira-ngira saja begitu ya ketika menafsirkan alif lam mim ini. Nah, biasanya kalau ayat Al-Quran diawali dengan pawatihus suwar. Pawatihus suwar itu pembuka surat, misalnya alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad nun, yaitu diawali dengan huruf-huruf tersebut ya. Maka ya isi dari surat tersebut itu berkaitan dengan Al-Quran. Ya, misalnya alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim ya. Itu yang dijelaskan adalah kitab ya. Nun wal qalami wa ma yasturun gitu ya. Demi kolam dan apa yang dituliskan oleh mereka begitu. Nah, itu semuanya ayat yang diawali dengan fawatihus suwar itu berbicara tentang kitab Allah begitu ya. Dilanjut kepada ayat yang kedua, Teh Dike. Zalika ya. Zalika hada yakni hadza.
Ya, kata dalika artinya itu ya, tetapi di sini diterjemahkan atau ditafsirkan hadza, ya ini. Ya, hadzal kitabu, dalikal kitabu, hadzal kitabu, ya. Kitab ini, ya. Coba dilanjutkan. Alladzi yang yaqra'u membaca kepada alladzi tersebut Muhammadun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau diterjemahkan secara bebas alladzi yaqra'uhu Muhammadun, alladzi yang yaqra'uhu dibaca Muhammadun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La roiba, la roiba tidak ada keraguan. La syakka, la syakka itu artinya tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya, di dalam kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu, iya, annahu, bahwa ya kitab tersebut min indillah, dari sisi Allah, bukan dari setan, bukan dari perkataan Nabi Muhammad sendiri, atau bukan perkataan malaikat Jibril. Ini adalah dari sisi Allah, min indillah, dari sisi Allah. Ya, ya terus. Wajumlatun nafi, ya, kalimat nafi, ya, la roiba, nafi itu menunjukkan meniadakan. La roiba khobarun adalah khobar. Mubtada'uhu, mubtada dari khobar tersebut adalah zalika, kata-kata zalika. Iya, coba ini dulu ya, di ini dulu, dipahami dulu. Ya, wajumlatun nafi, wajumlatun nafyi, ya, kalimat negatif, yaitu kata la roiba, tidak ada keraguan, adalah khobarun, ya, adalah khobar. Khobar itu artinya menerangkan. Di dalam bahasa Indonesia ada pola kalimat diterangkan, menerangkan. Nah, diterangkan itu di dalam bahasa Arab mubtada, menerangkan itu khobar, ya. Nah, menerangkan itu khobar. Nah, jadi kalimat la roiba itu merupakan menerangkan, ya, atau khobar, sedangkan diterangkan atau yang diterangkannya adalah zalikal kitabu, kitab ini, ya, kitab ini. Karena kenapa dikatakan kitab ini? Kitab ini, ya, karena dekat, ini kita pegang, ya, kitabnya itu. Maka terjemahan dari kata zalika itu adalah ini, bukan itu. Nah, kenapa diterjemahkan itu? Ya, itu li ta'zim, untuk mengagungkan terhadap Al-Quran ini. Coba dilanjutkan tadi ke wal isyaratu, isim isyarah, yaitu kata zalika, ya Pak? Wal isyaratu, dan isim isyarah, bihi, dengan kata zalika, li ta'zimi, untuk mengagungkan Allah, atau untuk mengagungkan Al-Quran ini, gitu. Li ta'zimi, untuk mengagungkan. Diteruskan. Hudan merupakan petunjuk, ya, khobarun merupakan khobar atau menerangkan, asani yang kedua. Jadi khobar yang pertamanya itu adalah la roiba fihi, ya. Kemudian khobar yang kedua hudan lil muttaqin, gitu. Itu khobar yang kedua, ya. Ya, hadin, yaitu hudan itu artinya hadin, yang memberi petunjuk atau yang menunjukkan.
atau yang memberikan petunjuk ya lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Asoirina itu orang-orang yang menjadi orang-orang yang menjadi ya. Asoirina apa? Lanjutkan. Asoirina ya, asoirina orang-orang yang menjadi ila takwa kepada ketakwaan, atau menjadi orang yang bertakwa. Tadinya belum takwa ya, kemudian sekarang menjadi takwa. Karena apa? Karena menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, kenapa Al-Quran itu tidak ada keraguan? Ya, isi dari Al-Quran itu tidak ada keraguan. Karena Al-Quran itu datangnya dari Allah, dari Yang Maha Tahu. Berita-berita yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada kebohongan. Berita yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung kebenaran. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin, ya, menjadi petunjuk atau hadin, petunjuk ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi orang yang tidak bertakwa, seberapa banyak pun ayat Al-Quran itu tidak akan menjadi petunjuk. Ya, samalah dengan saya ini, saudara sekalian. Saya ini tidak bisa melihat ya, walaupun kelihatan mata saya lincah begitu, tapi sebetulnya saya tidak bisa melihat. Jadi sebesar apapun lampu, katakanlah di atas sana 100 watt sekalipun ya, karena mata saya itu rusak, saya tidak bisa melihat walaupun lampunya besar. Nah, demikian juga ya, Al-Quran itu tidak bisa menjadi petunjuk kalau hati kita tidak bertakwa kepada Allah. Ya, coba sampaikan Al-Quran kepada Abu Jahal, sampaikan Al-Quran kepada Abu Lahab, sampaikan Al-Quran kepada Vladimir Putin, katakanlah ya, sampaikan Al-Quran itu kepada Benyamin Netanyahu, sampaikan Al-Quran itu kepada Xi Jinping. Nah, itu tidak akan menjadi petunjuk, karena mereka itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran berfungsi sebagai petunjuk kalau mereka itu bertakwa ya. Itu ayat yang kedua. Coba sekarang ayat yang ketiga tadi masih ada ayat yang kedua. Ya, takwa itu adalah ila takwa dengan cara bimtisalil awamiri, dengan melaksanakan perintah-perintah dari Allah, wajatina bin nawahi, dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa ya. Ya, litikoihim, apa tadi terjemahnya? Apa? Ya, litikoihim. Iya, litikoihim, agar mereka itu terhindar, bidzalika, dengan sebab ketakwaan atau dengan sebab melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, annaro, dari api neraka. Ya, litikoihim, bidzalika naro, litikoihim, agar mereka terhindar ya, bidzalika, dengan sebab takwa tersebut, annaro, dari api neraka. Begitu ya. Nah, itu tafsir ayat yang kedua. Coba definisi takwa tadi barusan apa? Imtisalu al-awamir, melaksanakan perintah Allah, wajatinabun nawahi, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Dilanjut ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang
yu'minuna yang beriman. Nah, yang dimaksud iman itu adalah yusaddikuna. Yusaddikuna itu membenarkan. Kata iman di dalam ayat ini oleh Jalalain diterjemahkan yusaddikun. Nah, berarti al-iman itu adalah at-tasdik. Tasdik itu apa? Yaitu mengiyakan atau membenarkan, dan al-qabul menerima. Ya, mengiyakan, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, mengiyakan kepada perkara gaib dan menerima kepada perkara gaib. Ya, coba arti iman tadi apa tadi ke? Iman itu artinya at-tasdik. Tasdik itu apa? Ia membenarkan dan menerima. Membenarkan apa? Menerima apa? Ya, coba dilanjutkan. Ya, bil ghaibi, kepada perkara gaib. Bima terhadap sesuatu, goba yang gaib, anhum dari mereka, dari orang yang bertakwa itu. Ya, minal ba'fi, berupa kebangkitan dari alam kubur, ya, wal jannati dan surga, wanari dan neraka. Itulah perkara gaib. Nah, kenapa dikatakan gaib? Ya, belum kita alami gitu, betul nggak? Kebangkitan dari kubur berapa tahun lagi, Dike? Kalau misalnya Dike itu meninggal, lalu bangkitnya kapan? Kita kan tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, bima goba anhum, ya, terhadap sesuatu yang gaib dari mereka, dari kita orang yang bertakwa, ya, dikatakan gaib karena kita tidak mengalaminya, belum mengalaminya. Seperti alam kubur, ya, bagi kita itu gaib. Tapi bagi orang yang sudah meninggal dunia bukan gaib. Karena apa? Sudah mereka alami. Nanti, ya, kebangkitan dari kubur yang menunjukkan terjadinya kiamat nanti, ya. Nah, bagi kita sekarang karena belum mengalami itu termasuk gaib. Tapi ketika nanti kita mengalami bangkit dari kubur, nah, maka bangkit dari kubur itu tidak gaib lagi, gitu ya. Nah, kemudian apa tadi? Al-jannah, surga. Surga itu gaib. Nah, kita itu membenarkan terhadap adanya surga dan menerima adanya surga. Neraka itu gaib. Nah, beriman kepada neraka, kepada yang gaib, berarti, ya, membenarkan dan menerima adanya neraka itu sebagai pembalasan atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan gaib, ya. Ya, bima goba anhum minal ba'si wal jannati wan nar, ya. Terhadap sesuatu yang gaib dari mereka berupa kebangkitan dari kubur, wal jannati surga, wanari neraka. Ya, itulah yang gaib. Ya, dan yang lain-lain lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib, terus wa yuqimuna sholat, dan mereka itu menegakkan sholat. Jadi ciri orang bertakwa yang pertama adalah beriman kepada perkara gaib. Yang kedua, wa yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Ya'tuna, yaitu orang-orang yang mendatangi, ya, biha sholat tersebut, bihukukiha terhadap hak-haknya. Ya, hak-hak sholat itu syaratnya, rukunnya. Ya, syaratnya seperti sholat itu harus menutup aurat. Sholat itu harus bersih dari najis dan hadas, ya, dan lain-lain begitu. Kemudian kalau rukunnya, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, tasyahud, ya, baca sholawat, salam. Nah, jadi mereka itu ya'tuna biha, mendatangi sholat, ya. Apa tadi? Ya'tuna biha, coba dilihat tadi ke ya'tuna sholat, mereka ya'tuna biha, mereka mendatangi biha sholat, bihukukiha terhadap hak-haknya.
hak-hak sholat itu. Nah, yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, wa mimma, dan dari apa yang razaqna kami rezekikan hum kepada mereka, atoinahum, yaitu memberi kami memberi kepada mereka, atoina, memberi kepada mereka, yunfikuna, mereka itu menafkahkannya, yunfikuna, menafkahkannya, ya, fi taatillah, dalam taat kepada Allah. Jadi rozaknahum itu wa mimma rozaknahum, dan kepada apa yang kami berikan. Rojakna itu diterjemahkan atoinahum, kami berikan kepada mereka, yunfikuna, mereka itu menafkahkan, fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah. Punya harta ya lalu diinfakkan kepada anak, ya digunakan untuk menafkahi istri, itu menginfakkannya dalam taat kepada Allah. Digunakan untuk beli karpet masjid sehingga orang betah di masjid karena karpetnya tebal. Diinfakkan untuk beli lampu yang ada di masjid, orang senang karena masjid itu menjadi terang benderang, begitu ya. Nah, ada orang yang menafkahkan hartanya itu bukan taat, tetapi kepada kemaksiatan, ya. Misalnya pada waktu lebaran ada orang kaya membeli minuman keras berdus-dus, ya, untuk dibagikan kepada pemuda yang ada di kampungnya. Nah, itu menafkahkannya bukan fi taatillah, tapi fi maksiatillah, gitu. Ya, begitu tadi ada yang begitu ya. Coba dilanjutkan, ayat yang keberapa? Keempat, indikator ya dari orang yang bertakwa adalah, coba ayat yang keempat, waladina yu'minuna, waladina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman, bima unzila ilaika, ya, terhadap apa yang unzila diturunkan, ilaika kepadamu, Al-Quran, yaitu berupa Al-Quran, wa ma unzila min qablika, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan min qablika, sebelum kamu, sebelum kau, ai Taurat, yaitu berupa Taurat, wal Injil, dan Injil, wa ghairihima, dan selain Taurat dan Injil, ya. Ada suhuf Nabi Musa, ada suhuf Nabi Ibrahim, ada kitab Zabur. Nah, orang yang bertakwa itu bukan hanya beriman kepada Al-Quran, tapi juga ya beriman kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur, dan suhuf-suhuf yang dibawa oleh para nabi, begitu. Ya, itu ayat keberapa? Keempat. Sekarang ayat yang kelima. Oh, ayat yang keempat ya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir. Nah, banyak orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Nah, orang yang beriman itu yakin atau percaya, yuqinun, mereka yakin kepada hari akhir tersebut. Ya'lamuna, yuqinun itu diterjemahkan atau ditafsirkan ya'lamuna, mereka mengetahui terhadap hari akhir, ya. Begitu, itu ayat yang keempat. Sekarang ayat yang kelima, coba lihat teksnya. Ulaika, al-maulaika, mereka itu, yaitu al-mausufuna, orang-orang yang disifati
bima dzukiro, terhadap sesuatu dzukiro yang telah disebutkan. Coba apa yang disebutkan tadi? Yang pertama, beriman kepada para gaib, ya, kepada yang gaib. Yang kedua, ya, menegakkan sholat. Yang ketiga, menafkahkan apa yang diberikan kepada mereka, rezeki yang diberikan kepada mereka. Yang keempat, ya, alladzina yu'minuna bima waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya, beriman kepada yang diturunkan kepada engkau Muhammad, itu berupa Al-Quran, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelummu. Apa itu? Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf. Nah, wabil akhiratihum yuqinun, yang berikutnya beriman kepada atau mengetahui hari akhir. Nah, mereka itu, ya, ulaika, ya, ulaika tafsirnya apa tadi? Al mausufuna, orang-orang yang disifati bima dzukiro, terhadap sesuatu yang sudah disebutkan, yang tadi itu disebutkan, ala hudan mir rabbihim, berada di atas petunjuk, ya, dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika, dan mereka itu tadi yang disifati dengan yang disebutkan tadi, humul muflihuna, mereka itu adalah orang-orang yang al-muflihuna, orang-orang yang beruntung, al-faizuna, yaitu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, ya, bil jannati, dengan surga, an-najuna, yang selamat, minanar, dari api neraka. Jadi al-muflihuna itu adalah al-faizuna bil jannah, mereka beruntung dengan mendapatkan surga, wanajuna, dan selamat, aninar, dari api neraka. Ingin kita dapat surga? Ingin selamat dari neraka? Ingin. Kalau begitu harus bagaimana? Ya, bertakwa. Yang bagaimana yang bertakwa itu? Yang pertama, beriman kepada perkara gaib. Kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menafkahkan harta dalam taat kepada Allah. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran. Yang kelima, beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur, dan suhuf-suhuf yang diberikan kepada para nabi. Yang keenam, ya, beriman kepada hari akhir. Nah, itulah yang mereka, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya kira itu saja, ya, tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri, ya. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin muslimat di mana kalian berada, itu saja yang dapat kita sampaikan. Tafsir Jalalain Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.